dari moderator, nak. Iya, saya, Bu. Ya, silakan, Bu Fitri, mulai saja. Kita Baik. awali dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Waalaikumsalam. Fitri mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. حين نشكر شكرا جزيلا إلى الله تعالى قد أعطانا نعمة كثيرا حتى نستطيع في هذا الوقت المبارك. صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على Muhammad wa ala yang sama-sama kita hormati Ibu Profesor Taufia selaku dosen pengampu kita pada mata kuliah fikih beserta Ibu Wil Rahmi yang juga merupakan dosen pengampu kita pada mata kuliah ini. Selanjutnya kepada rekan-rekan semua mahasiswa S2 PAI kelas B, kelas daring. Baiklah Bapak Ibu, insya Allah kita akan mulai perkuliahan pada hari ini. Saya selaku moderator izin untuk memandu penampilan makalah pada kesempatan kali ini yang insya Allah akan disampaikan oleh kelompok 5 yaitu Bu Rashidah dan Pak Desra Afriza dengan judul makalah Penerapan Maqasid Syariah dalam Isu Baru atau Nawazil. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada salah satu makalah untuk memulai dengan membaca Al-Quran. Kepada Bu Rashidah atau Ustadz Desra. Ustaz Desra, Ya, silakan Oke, Ustadz. baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Allahumma rahmna bil Quran. Syukran pada Pak Desra yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada pemakalah Bu Rashidah dan Ustaz Desra untuk memaparkan isi makalahnya. baik. Saya duluan, Ustaz. Iya, Bu, lanjut, Bu. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita yaitu dalam perkembangan fikih ya, pengembangan ilmu fikih. Terus kita berselawat kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang sama-sama kita hormati yaitu ibu dosen kita yaitu Ibu Prof. Dr. Elvia MAG dan Ibu Dr. Wil Rahmi Izati MA, dan juga yang sama-sama kita muliakan yaitu teman-teman kita seperjuangan. Mudah-mudahan pada hari ini kita nanti dapat ilmu yang barokah dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Maqasid Syariah. Lanjut, Bu Sifah. Pendahuluan, mengapa kajian pendekatan ini menjadi sangat penting di era modern. Lanjut, Bu. Pertama, konteks globalisasi. Tantangan zaman. Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan umat manusia yang dikenal sebagai
fikih nawazil. Persoalan ini seringkali tidak memiliki rujukan eksplisit dalam teks klasik sehingga membutuhkan pendekatan metodologis yang lebih dinamis dan aplikatif. Maqasidus syariah hadir sebagai metode yang menekankan tujuan utama di balik penetapan hukum Islam untuk memastikan agar hukum tetap selaras dengan perkembangan zaman demi kemaslahatan umat. Pengertian fikih nawazil. Apa itu fikih nawazil? Fikih nawazil adalah cabang khusus hukum Islam yang berfokus pada analisis masalah-masalah kontemporer yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam Al-Quran dan hadis. Berasal dari istilah kata nawazil, yaitu hal-hal baru yang terjadi di masa kini. Yang kedua, sangat mengandalkan proses ijtihad para ulama untuk melahirkan fatwa. Yang ketiga, bertujuan memberikan kepastian hukum yang praktis bagi tantangan dan perubahan kondisi masyarakat global. Karakteristik utama fikih nawazil. Satu, telah terjadinya berfokus pada masalah nyata dan konkret yang benar-benar sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat, bukan sekedar asumsi atau prediksi teoritis untuk masa depan. Yang kedua, terkaitnya hukum syar'i, yaitu membatasi diri pada persoalan-persoalan yang bersinggungan langsung dengan aturan syariat, mencakup ibadah, muamalat, teknologi, maupun dinamika sosial. Isu baru, tertutup sedikit ya, isu baru dan unik mengatasi fenomena dan problematika yang belum memiliki panduan eksplisit dari nas-nas syariat klasik, memicu lahirnya pemikiran hukum baru. Mungkin seterusnya kami berdua, yaitu Ustadz Desra lanjut konsep maqasid syariah. Oke, baik, kami akan melanjutkan presentasi yaitu tentang konsep maqasid syariah, memahami tujuan utama dari penetapan hukum dalam Islam. Ad-daruriyat al-khamsi. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan paling fundamental dari syariat Islam adalah memberikan perlindungan mutlak terhadap 5 aspek. Iaitu yang pertama adalah hifzuddin ataupun menjaga agama, melindungi kebebasan berakidah dan stabilitas ibadah spiritual umat. Kemudian yang kedua, hifzun nafs, menjaga jiwa, mencegah bahaya atas nyawa, menjunjung tinggi kesihatan fisik dan hak kehidupan. Kemudian yang ketiga, hifzul aql, atau menjaga akal atau menghindarkan diri dari substansi perusak pikiran demi menjaga nalar inteligensi. Kemudian yang keempat, hifzun nafs, menjaga keturunan, yaitu memelihara nasab secara terhormat dan melindungi masa depan peranata institusi keluarga. Kemudian hifzul mal, menjaga harta, memberikan iklim perlindungan hak kepemilikan dan pemetaraan sirkulasi ekonomi berkeadilan. Kemudian 3 tingkatan kebutuhan manusia. Berdasarkan pemikiran analitis dari Imam Asy-Syatibi, maqasid syariah diklasifikasikan ke dalam hierarki piramida kehidupan sebagai berikut. Yang pertama, daruriyat atau kebutuhan paling mendasar dan absolut. Apabila ini diabaikan, maka akan memicu disrupsi total dalam hancurnya tatanan kelangsungan hidup umat di dunia maupun akhirat. Kemudian hajiyat adalah kebutuhan pendukung esensial disediakan demi memfasilitasi
kemudahan atau rukhsah dan memecah kesulitan meluas dalam operasional aktivitas manusia sehari-hari. Kemudian yang terakhir, tahsiniyat adalah berfungsi sebagai instrumen pelengkap estetika peradaban, sangat erat kaitannya dengan kemuliaan akhlak, etiket bersosialisasi, dan kebutuhan sosial kemanusiaan. Lanjut. Studi kasus transfusi darah, respon terhadap medis modern di masa awal Islam. Metode klinis transfusi darah belum dikenal hukum asalnya. Darah diposisikan sebagai zat najis dan secara eksplisit diharamkan untuk dikonsumsi. Ini terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Akan tetapi implementasi transfusi darah pada era moden bukanlah untuk kebutuhan nutrisi makanan, melainkan sebagai protokol intervensi media medis darurat. Dengan instrumen maqasid syariah, fatwa ulama mampu menembus tekstualisme kaku guna mendapati status hukum yang rasional dan adaptif. Dalil dan landasan kaedah fikih. Yang pertama adalah penerapan kaedah darurat mengacu pada fundamental kaedah ad-daruratu tubihu al-mahzurat. Kondisi darurat itu membolehkan secara kondisional hal-hal yang sebelumnya terlarang. Sesuatu yang dihukumi haram dapat ditoleransi dalam momentum mendesak untuk misi superior, yakni menyelamatkan nyawa. Kemudian yang kedua, maslahah mursalah dan kias. Meskipun tak dijelaskan secara spesifik, donor darah sejalan utuh dengan tujuan puncak syariat ataupun maqasid, iaitu hifzun nafs. Praktiknya dianalogikan metode kias dengan mekanisme perawatan medis lain yang lazim memanfaatkan elemen fisiologis untuk menolong dan menyembuhkan sesama manusia. Lanjut. Syarat kebolehan transfusi darah itu ada 3. Yang pertama, urgensi medis. Keputusan klinis harus didasarkan atas kebutuhan kritis pasien, bertujuan langsung menyambung nyawa atau memulihkan komplikasi fatal medis. Kemudian yang kedua, bebas bahaya ataupun aman, selaras dengan kaedah la darara wala diro. Donor dilarang membahayakan diri sendiri dan resipien digaransi haknya memperoleh darah steril. Kemudian yang ketiga, sukarela ataupun etis. Eksploitasi dilarang. Donor diutamakan berbasis niat, kerelawaan, ikhlas tanpa unsur pemaksaan demi menghormati kodrat kemuliaan otonomi manusia. Kesimpulan utama, pendekatan maqasid syariah menjadi bukti paripurna bahawa syariat Islam tidak kaku, melainkan luas dan solutif. Ia mampu merespon secara bijaksana derap tentang nawazil sembari berpegang teguh pada misi kemaslahatan agung peradaban manusia. Baik, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji, kelompok 5 atas paparannya. Sekarang kita masuki sesi diskusi, Bapak Ibu. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dari makalah kelompok 5 ini. Maka dari itu, untuk sesi pertama, kita buka dulu
kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan terhadap makalah ini, penulisan ataupun secara penyampaian dan lain sebagainya. Boleh? Baik, silakan Ustaz Taufik. Ya, Alhamdulillah. Ana terima kasih sekali kepada pemakalah yang luar biasa sekali. Yang ingin Anda tambahkan, maqasid syariah ini dia ada beberapa ulama itu dia berbeda sudut pandang tentang maqasid. Yang pertama adalah ya tolong dimasukkan tentang maqasid ini kan yang biasa yang di makalah ini nampaknya itu yang dipakai maqasid syariah itu dari pandangan Imam Syatibi. Jadi kalau pandangan Imam Syatibi itu biasanya maqasid syariah itu sebagai tinjauannya itu kenas, tetap kenas, makanya pakai kias dan lain sebagainya. Boleh juga kita tengok pandangan maqasid syariah dari Ibnu Ashur. Ini penting juga. Kalau Ibnu Ashur itu dia maqasid syariahnya ijtimaiyah. Dia bukan mukallaf lagi pembahasannya, bukan individu, tapi adalah kemasyarakatan. Soalnya yang dibahas di sini tadi yang adalah masalah tentang bisa dikategorikan mukallaf individu, ada juga bisa dikategorikan juga nanti dia ijtimaiyah, kenegaraan dan lain sebagainya. Setelah itu banyak sih At-Tufi itu juga Nu'asur, Jasir Auda yang masih hidup, juga pembahasannya itu maqasid syariah itu tinjauan HAM. Itu kalau kita ikut pendapat daripada Jasir Auda. Yang bentuk-bentuk dari ijtimaiyah ini, maqasid syariah yang ijtimaiyah, mudah-mudahan besok insyaAllah mudah-mudahan bisa ditambahkan. Itu aja, boleh minta tolong Ana ditambahkan aja di pendapat-pendapat orang-orang yang berbeda sudut pandang nantinya masalah maqasid syariah, supaya kita tuh tidak sembarang bilang ini maqasid syariah, maqasid syariah. Itu aja, minta tolong tambahkan. Itu aja saudara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz Taufik atas masukannya. Nanti silakan pemakalah untuk menampung dulu masukan yang disampaikan oleh Ustaz Taufik tadi. Selanjutnya masih dibuka Bapak Ibu untuk masukan, saran terhadap makalah ini. Baik, jika belum ada, kita lanjutkan pada sesi diskusi, yaitu pertanyaan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, yang ingin bertanya kepada pemakalah, kita persilahkan untuk angkat tangan. Kita cukupkan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Sudah ada yang raise hand, Pak Rocky, Pak Afdal, dan Pak Alimun. Oke, cukup untuk sesi pertama. Kepada pemakalah, mohon untuk mencatat isi poin-poin dari pertanyaan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan. Kita persilakan dulu kepada Pak Rocky, kemudian nanti Pak Afdal, dan terakhir Pak Alimun. Kepada Pak Rocky, disilahkan. Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terkhusus untuk Ustaz Desra ya, karena beliau yang menyampaikan ini, tapi nanti boleh dibantu oleh Ibu Rosidah. Tadi dari makalah beliau mengatakan tadi ada 5 hal yang perlu dijaga. Tadi sudah disampaikan itu salah satu contohnya menjaga jiwa ya. Cuman yang jadi pertanyaan di sini, untuk contoh-contoh yang lain belum ada gitu kan. Kalau misalnya donor darah itu salah satunya adalah untuk menjaga jiwa. Kemudian untuk contoh yang lain kayak menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta gitu kan.
Itu bisa bisa tolong berikan contoh secara kontemporer, kemudian dalilnya ya, maqasid syariah. Kalau misalnya kalau susah mencari contoh, dia mau cari contoh gitu kan. Contoh-contohnya kalau kayak menjaga agama, tentang konten dakwah di medsos lah. Atau kalau yang kedua itu tentang menjaga akal, contohnya tentang literasi digital gitu kan, gimana pula itu. Terus tentang menjaga keturunan, contohnya tentang tes kesehatan sebelum nikah, gitu. Contohnya gitu kan. Terus kalau menjaga harta, contohnya kayak investasi atau kayak perlindungan dan penipuan online lah gitu. Kira-kira minta dalil nih dan bisa kita bahas makasihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kepada penanya kedua, pada Pak Afdal, disilakan. Pak Alimun yang kedua itu. Boleh, silakan Pak Limun. Baik, terima kasih Pak Abdal. Mau mengalah ya. Oke, terima kasih kepada pemakalah yang telah memaparkan ilmu tentang maqasid syariah kepada kita bersama. Jujur ini amat penting bagi kita semua. Cuman dalam kondisi yang agak ribut di sini orang ada pesta, jadi saya simpel saja. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, hal apa saja atau objeknya dari maqasid syariah ini? Apa saja yang bisa menjadi objek dari maqasid syariah ini? Yang kedua, bagaimana prosedural penggunaannya? Barangkali itu aja. Eh, Segan saya agak ribut di sini dan atas jawaban yang diberikan terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Pak Limun atas pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Kita lanjutkan yang ketiga, penanya ketiga kepada Pak Afdal. Pada Pak Afdal, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Sama-sama tadi Pak Limon. Nah, oke pertanyaannya yang pertama. Tadi saya mendengar dari penjelasan pemakalah bahwasannya tentang isu-isu baru ini berfokus kepada ijtihad para ulama. Nah, jadi bagaimana jika isu ini belum dibahas oleh para ulama, tetapi saat ini kita mengalaminya. Nah, atau kita belum tahu ulama mana yang membahas contoh. Jadi kita aja ijtihad sendiri, apakah boleh seperti itu? Nah, gitu. Kan sekarang tuh banyak tuh orang yang berijtihad dengan dirinya sendiri aja. Nah, dengan ilmu yang seadanya atau memang untuk ijtihad ini harus khusus pula orangnya gitu. Nah, dan ada pula permasalahan-permasalahan kecil yang sering terjadi dalam ruang lingkup keluarga, contoh kan. Dan apakah misal kini kok sangat banyak sekali dan saya juga mengalami itu tentang perdebatan hukum. Nah, antara paham Wahabi dengan pahamnya kita gitu. Nah, karena mertua anak udah masuk Wahabi ya. Jadi di rumah tuh sering lah gitu. Kalau hukum di kita di fikih itu kan ada 5. Nah, wajib, mandub, mubah, terus makruh, haram. Kalau hukum di mereka itu kan bin'ah satu, terus apa satu lagi? Nah, ya itulah. Nah, jadi apa namanya tuh? Kembalilah kepada pertanyaan tadi. Nah, pelaku ijtihad ini apakah hanya di kita hanya orang-orang tertentu saja atau siapapun bisa? Nah, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi tentang isu-isu baru yang mana isu tersebut belum dibahas oleh para ulama. Nah, itu. Kalau pemakalah minta contohnya,
Nah, insya Allah nanti sama-sama kita cari contohnya. Saya ada beberapa contoh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Afdal selaku penanya ketiga. Dari yang kita tangkap, Pak Afdal memberikan pertanyaan sebanyak 2 pertanyaan. Kemudian tadi Pak Alimun juga 2 pertanyaan dan Pak Rocky awalnya 2 pertanyaan, eh, kemudian sudah dibantu contoh-contohnya, jadi belum minta dalilnya lagi. Eh, Kita kembalikan kepada pemakalah. Apakah Bu Rashida dan Ustaz Desra sudah memahami pertanyaan dari rekan-rekan? Maaf Bu Fitri, yang Ustadz Abdul ini saya kurang coba diulang pertanyaan, artinya dengan singkat lah gitu. Intinya apa sih yang ditanya itu sebenarnya gitu. Tadi kurang kurang memahami saya. Apalagi suaranya agak lembut gitu. Agak Nah, lembut, Masya Allah. maunya seperti suara saya itu yang menggema gitu. Coba. Baik, baik Bu. Saya coba ringkas ya Bu, tapi nanti kalau kurang tepat silakan Pak Afdal nanti luruskan. Ya. Ya, dari Pak Afdal tadi itu pertanyaan pertama, bagaimana jika isu masa kini itu kita mengalaminya terjadi, sementara itu belum dibahas oleh ulama. Nah, dalam situasi seperti ini, apakah kita boleh berijtihad sendiri? Terus tadi juga ditambahkan, dikuatkan mungkin. Jadi sebenarnya pelaku ijtihad ini apakah hanya orang-orang tertentu saja atau boleh setiap kita ini? Nah, seperti itu Oke. tadi yang ditangkap gitu. Kalau mau diluruskan silakan Pak Afdal. Oke. Udah saya tangkap. Sudah cukup. Itulah Pak Dek, Bu Fitri dari Cecok jadi moderator. Udah, Alah. bisa saya tangkap. Oke, siap. Ada lagi Bu Rashidah yang perlu kita cross check dulu pertanyaannya? Ustadz Alimun tadi kalau tidak salah kemana saja arahnya Makosidus Syariah gitu kan? Oke, Bu. Kalau untuk Pak Limun tadi itu apa saja objek dari makosid Oh, syariah objeknya. dan bagaimana prosedur penggunaannya? Objeknya. Gitu ya, Pak? Oke, Pak Limun. Siap. Kalau Pak Rocky tadi itu beliau awalnya bertanya contoh 5 hal dalam menjaga jiwa, ada menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, dan sertakan dalilnya. Namun tadi beliau sudah membantu memberikan contoh-contohnya. Nah, nanti mungkin bisa diulas lagi oleh pemakalah dengan ditambahkan dalil yang diminta oleh Pak Rocky. Seperti Baik, itu, Bu Desra, Bu Rashidah. Bapak Ibu, kita berikan waktu dulu untuk pemakalah merumuskan jawaban yang terbaik. Nah, baik. Saya coba duluan ya Ustadz Desra. Baik, lanjut Bu. oke. Ya. Silakan Bu Nanti Rashidah. Ustadz Desra menambahkan atau misalnya melengkapi nanti kalau kurang tepat ya. Baik, untuk kritik dari pertama tadi Ustadz Taufik, sebagusnya dimasukkan pendapat apa tadi Imam saya lihat dulu ya, lupa saya bahasanya tadi. Karena Maqasidus Syariah ini sebenarnya banyak pendapat yang mengatakan ini menjelaskan Maqasidus Syariah. Jadi termasuk imam tadi yang dikatakan oleh siapa namanya tadi Ustadz Taufik ya. Jadi pendapat-pendapat yang tentang Maqasidus Syariah ini memang banyak, termasuk Wahbah Az-Zuhaili, termasuk Khalifah Babakar Al-Hasan, itu mereka banyak pendapat. Cuman kami tidak semua menguraikan pendapat-pendapat ini. Tapi alhamdulillah kami sudah baca gitu. Sudah baca bagaimana pendapat-pendapat ini. Nah, karena kalau pendapat itu kan yang kita bahas di sini kalau saya adalah inti dari Maqasidus Syariah itu, bukan pendapatnya begitu. Nah, jadi kalau pendapat nanti ujung-ujungnya yang paling dominan itu adalah Imam Asy-Syatibi. Nah, di situ. Nah, jadi kami membahas ini sedikit dari yang Maqasidus Syariah. Ketahui bahwa pertama yang kita lihat Maqasidus Syariah itu adalah tujuan sebenarnya. Tujuannya disyariatkan hukum itu. Nah, itu pengertian dasar dari Maqasidus Syariah. Nah, adapun yang pertanyaan oleh Ustadz Rocky tadi, pertama
menjaga, kan ada 5 maqasid tadi ya, menjaga hifzun nafsi, hifzu nasab, keturunan, akal, dan juga apa tadi ya, harta gitu. Nah, pertama sekali apa dalilnya bahwa kita tidak menjaga nasab, yaitu dalam Al-Quran sudah jelas disampaikan dalam surat Al-Isra, yaitu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi menjaga nasab itu artinya menjaga keturunan. Jadi di situ ada larangan zina ya. Jadi itulah contoh dari ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa menjaga nasab itu adalah sebagai kewajiban syariat gitu. Karena nasab itu kan Islam sangat memandang kemuliaan nasab, tidak boleh sembarangan, tidak boleh misalnya, karena itu menyangkut dengan pertama harta warisan, perwalian, dan juga dan yang lainnya gitu. Jadi hal yang dalilnya dalam Al-Quran untuk menjaga nasab itu seperti itu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu berbuat zina karena itu akan perbuatan yang keji dan mungkar. Tujuannya tadi adalah menjaga keturunan agar tidak kacau balau keturunan itu. Dan yang kedua, menjaga harta. Dalam Al-Quran sudah dikatakan ada dalilnya wasariqatu faqatu aydiyahuma. Jadi orang pencuri dipotong tangannya. Nah, jadi artinya agar tidak terjadi pencurian atau mungkin menjaga harta itu ada hukumnya yang jelas dan tegas agar tidak terjadi, agar bisa misalnya jera orang-orang yang mencuri. Nah, itu salah satunya. Dan yang ketiga menjaga menjaga jiwa ya. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Tidak boleh tidak boleh membunuh jiwa, karena jiwa itu adalah dijaga, dan andaikan itu menjaga tidak boleh membunuh seseorang dengan semena-mena tanpa ada syariat hukum yang jelas. Dan juga di situ ada hukum qisas agar terjaga jiwa, karena walakum fil qisasi hayati ya ulil albab, karena hukum qisas itu ada kehidupan. Jadi artinya tidak boleh semena-mena membunuh orang. Nah, jadi sehingga ada hukum yang jelas dan agar terhindar manusia itu dari pembunuhan gitu. Dan yang ketiga, yang keempat lagi ya. Apa tadi yang keempat? Hifzul tadi. Apa tadi yang keempat, Ustadz Desra? Menjaga apa tadi? Menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga nasab, menjaga akal. Menjaga akal manusia itu tidak boleh, misalnya akal itu tidak boleh dirusak. Sehingga dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab. Jadi manusia tidak boleh meminum khamar, karena khamar itu adalah bisa merusak akal manusia. Jadi setiap yang merusak akal manusia tidak boleh dilakukan. Terus yang kelima, apa tadi ya? Apa tadi yang kelima, Ustadz Desra? Menjaga kehormatan, kita tidak salah lagi ya. Menjaga kehormatan diri. Nah, itu mungkin yang saya bisa jawab. Terus pertanyaan, atau gimana Ustadz Desra menambahkan dulu yang pertanyaan ini? Silakan. Baik, dari Bu Rosida udah ya, Bu? Silakan Sudah dulu Pak terjemahkan Desra. oleh Ustadz Desra. Ya, silakan Pak Desra untuk menambahkan pertanyaan pertama. Ustadz Desra masih mute. Gimana Pak Desra? Sepertinya ada Sepertinya gangguan. beliau tuh Bisa jadi ada Ustadz gangguan Desra sinyal, Ibu. mute apanya?
Sepertinya beliau belum ini, Bu. Belum ready, Bu. Mungkin ada gangguan sinyal. Oh iya. Mm-mm. Boleh, Bu. Nanti kita minta tambahan dari Pak Desra. Kalau Ibu mau jawab pertanyaan yang berikutnya. Yang Pak Rocky sudah ya, Bu, ya? Berarti ya, Bu. Dalil ya, Bu, ya? Yang satu lagi Direspon, itu agama ya, kalau nggak salah tadi. direspon dulu. Agama ya. Oh, Masya Allah, Satu ya. lagi Pak Rocky sebentar. Oh ya, menjaga Jaga agama. agama, ya. Kalau menjaga agama yaitu dalam Al-Qur'an yaitu wala tusyriku bihi syai'a kan Allah, atau banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an tidak boleh syirik ya. Allah tusyriku bihi syai'a. Jadi intinya menjaga agama itu paling penting dalam kehidupan kita. Sampai-sampai juga dalam Al-Qur'an tidak boleh kita mencaci agama orang lain. Artinya la ikraha fiddin, tidak boleh kita mencaci atau mengusut agama orang lain. Jadi artinya dalam agama itu sangat penting kita menjaganya. Jadi termasuk jangan syirik gitu. Nah, itu mungkin sedikit ya tadi. Baik. Gimana Ustadz Desra? Ustadz Desra sudah bisa, Ustadz, untuk menambahkan? Sepertinya belum connect, Bu. Belum Baik, ya? ya. Baik, kita lanjutkan kita lempar kepada penanya dulu, kepada Pak Rocky atas jawaban dari pemakalah. Silahkan, apakah ada yang ingin ditanggapi? Baik, ini menanggapi juga respon tadi. Saya sependapat juga dengan pandangan dari Ustadz Muhammad Taufik tadi ya. Bagaimana ada perbandingan imam gitu, sehingga kita bisa, karena sebenarnya karena ini pembahasan saya juga, jadi saya agak sedikit lebih agak memahami lah gitu ya. Jadi maksudnya di sini kenapa dibagikan atau dibandingkan imam itu supaya dari bagaimana cara mengukurnya, dari sudut pandang apa gitu nanti timbangannya gitu. Itu sebenarnya kenapa dibandingkan ada dua imam gitu kan. Nah, gitu. Kemudian yang jadi pertanyaan tadi, kalau yang Ibu maksud tadi itu saya sudah memberikan contoh. Yang saya maksudkan di sini itu contoh dalilnya itu berdasarkan contoh tadi gitu. Nah, misalnya kan menjaga agama, contoh konten dakwah di medsos gitu kan. Nah, kemudian contoh menjaga akal, contohnya literasi digital gitu. Terus menjaga keturunan, contohnya tes kesehatan sebelum menikah. Nah, apa dalilnya itu kan? Terus menjaga harta, contohnya perlindungan dari penipuan online gitu. Kalau yang itu tuh pembahasan kemarin gitu. Ya, baik, itu saja. Kayak Pak Taufik ada. Baik, sebentar dulu, Bapak Ibu. Baik, berarti Pak Rocky di sini meluruskan lagi permintaan dari pertanyaan yang diberikan tadi, yaitu pemberian dalil terhadap contoh yang sudah diberikan oleh Pak Rocky. Beberapa di antaranya seperti dalil tentang konten digital, ada juga dalil tentang perlindungan dari penipuan, dan lain sebagainya. Sebelum kita lempar ke teman-teman, kita utamakan dulu pada pemakalah, kepada Bu Rashidah atau kepada Pak Desra. Nah, Baik. kita persilakan dulu. Silakan, Bu. Nah, sebenarnya kalau kita mengetahui, kalau kita mengakar dari maqasidus syariah itu kan kadang maqasidus syariah ini seperti kejadian-kejadian ataupun fenomena-fenomena yang sudah ada dalam hal ini tidak seluruhnya ada dalam Al-Qur'an. Tidak semua itu ada dalam Al-Qur'an. Jadi maqasidus syariah inilah yang membuat hukumnya dalam melaksanakan hukum syariat-syariat itu. Nah, seperti misalnya literasi digital. Literasi digital kalau saya belum melihat di dalam Al-Qur'an. Tetapi itu hal kita lihat maqasidnya apa, tujuannya apa. Nah, di situ diadakan literasi digital gitu. Nah, jadi yang kami bahas ini maqasidus syariah ini sebenarnya bisa jadi dalam Al-Qur'an itu hanya tapi penjelasan yang rutin itu tidak ada dalam Al-Qur'an.
Nah, itulah gunanya ada maqasidus syariah. Jadi kalau sudah ada jelas dalam Al-Quran semuanya, tidak perlu kita mengadakan maqasidus syariah semuanya. Jadi begitu. Jadi intinya pembahasan itu tidak semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kadang itu kita melihat kias gitu. Jadi maqasidus syariah itu dikerjakan kalau itu ada manfaatnya kepada manusia atau masalahnya kepada itu kembali ke masalah mursalahnya nanti itu boleh saja dilaksanakan begitu. Jadi kembali kepada masalah mursalahnya nanti. Kalau ada masalahnya kepada umat, ya silakan untuk literasi digital itu tidak ada masalah di situ. Nah, gitu. Itu hanya pengembangan yang ada di dalam masalah mursalah gitu. Ya mungkin itu sebagian sedikit tanggapan dari saya. Kalau sudah ada dalilnya dalam Al-Quran itu sudah jelas seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu. Nah, coba Ustadz Desra silakan ditambahkan. Oke, cukup ya Bu ya. Baik, Ya. itu jawaban dari Bu Rasyidah. Pada Pak Sadesra, apakah sudah bisa terhubung? Sadesra sepertinya keluar, terlempar kayaknya nih. Ada beliau tapi mute itu. Nggak nampak Bu di sini lagi Bu. Udah terlempar kayaknya. Baik, kita persilahkan untuk rekan-rekan yang lain yang sudah angkat tangan. Ada Pak Taufik, Ustaz Taufik. Silakan, Ustaz Taufik tanggapannya. Baik, Bismillah. Saya ingin meluruskan, tapi betul kata Ustazah Rasidah. Maqasid syariah itu maqasidnya. Kalau dia apa maqasidnya tujuan kan. Jadi ada wasailnya, caranya. Caranya ada dua. Pertama maslahah mursalah, ya sebagai dalil, juga kias. Kias ini nanti yang aulawi ataupun yang sebagainya. Jadi kalau kita untuk mencapai maqasid syariah itu kita harus ada dua jalan. Pertama jalan maslahah mursalah. Itu dulu. Maslahah mursalah apa? Dia tidak ada dalil yang spesifik. Dia tidak ada suruhan di dalil dan tidak juga ada pelarangan. Ini dulu. Jadi sebagai dalilnya, jadi untuk mencapai yang namanya maqasid syariah itu jalurnya jalur maslahah musalah, boleh jalur kias. Ini antara dua nih. Jadi anak ingin meluruskan seperti itu terlebih dahulu. Contoh seperti Al-Quran digital. Itu sebagai contoh. Dan tidak ada dalilnya itu dalam Al-Quran, tidak ada suruhan, tidak ada larangan. Tetapi ketika dibuat, pasti ada hukum. Hukumnya haramkah, mubahkah, makruhkah, gitu. Dan hukum taklifinya. Setelah itu hukum wad'inya. Hukum wad'inya batal tidak gitu. Contoh, misalnya, taruhlah boleh hukumnya gitu. Setelah itu, nanti hukum wad'inya, apa? Ketika dibawa sholat, Quran digital itu membatalkan atau tidak. Itu sepertinya. Jadi tujuan dari maqasid itu sama seperti pembahasan yang lalu, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Jadi untuk mencapai tujuan itu, saya ulangi lagi, itu dua cara. Dengan cara maslahah mursalah ataupun cara yang namanya kias. Misalnya, juga Ana contohkan, tidak pakai helm. Tidak pakai helm itu kan ada suruhan tuh. Ya, tidak ada suruhan, tidak ada larangan gitu. Ya kan? Tidak di dalil naklinya. Ya, kan? Terus, bagaimana hukumnya? Nanti hukumnya, kita tengok ini pakai dalil kias kah ataukah maslahah mursalah. Kalau pakai maslahah mursalah, berarti kita kesampingkan yang namanya dalil. Kalau pakai kias, nanti ada dalil yang mendekati gitu. Jadi kita kiasi ke situ. Itu sih. Jadi maslahah mursalah itu adalah wasail dari maqasid. Wasail minal maqasid. Itu dia. Cara untuk mencapai daripada maqasid. Itu sih dari Ana. Supaya jelas pembahasan kita insya Allah. Mudah-mudahan barokah. Itu yang dapat Ana bantu. Baik. Syukran Ustaz Taufik.
Rasanya cukup dulu untuk pertanyaan pertama, Pak Rocky. Nanti bisa kita dalami lagi dengan Bu Prof. Dan juga untuk pertanyaan yang ada di kolom chat, nanti kita lanjutkan di apa ya setelah pemakalah begitu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kepada penanya kedua, yaitu dari Pak Alimun dengan pertanyaannya, hal apa saja yang termasuk objek maqasid syariah dan bagaimana prosedur penggunaannya? Untuk itu kepada pemakalah Bu Rashidah dan Ustaz Desra disilakan untuk menjawabnya. Gimana Ustaz Desra? Udah gabung? Belum Bu? Belum ya. Baik, saya coba menjawab ya. Objek apa saja yang menjadi adanya maqasidus syariah ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa objek dari maqasidus syariah itu adalah sesuatu yang tidak ada tadi tercantum jelas hukumnya di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, itu contoh-contohnya sekarang kan kita lihat itu. Contoh, kalau bayi tabung ada enggak contoh dalam Al-Quran? Itu tidak kan? Enggak ada itu contohnya dalam Al-Quran. Bahkan tadi seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa menjaga keturunan kan. Jadi, nah itu contoh kalau bayi tabung yang diperbolehkan itu kan adalah sperma yang halal, yang sepertinya misalnya kepada istrinya juga yang halal. Tidak boleh dari sperma yang diapakan namanya dari orang lain, sehingga bayi tabung itu adalah dari suami istri, bahannya dari suami dan juga tempatnya istri yang sah agar terjaga keturunannya. Nah, itu salah satu. Jadi pada intinya maqasidus syariah ini adalah sesuatu yang terjadi di zaman sekarang yang tidak jelas ada tatanan hukumnya di dalam Al-Quran. Tetapi bukan mengatakan bahwa memang Al-Quran itu tidak sempurna, bahwa Al-Quran kan sudah sempurna, tetapi bukan seperti itu maksudnya. Dari kesempurnaan Al-Quran itu, makanya hukum yang terjadi bisa diselesaikan di di saat-saat sekarang yang tidak pun ada sebutannya dalam Al-Quran. Seperti tadi ada dalil qiyas dan maslahah mursalahnya gitu. Jadi intinya maqasidus syariah ini objeknya adalah bagi kejadian-kejadian yang terjadi di saat ini yang belum ada hukumnya jelas dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Tetapi tidak mungkin ya sebuah kejadian tidak mungkin tidak terjadi. Nanti mungkin di saat setelah kita pun masih ada hukum-hukum yang terjadi atau kejadian-kejadian yang terjadi bahkan sampai akhir zaman itu hukum kejadian-kejadian baru pasti ada. Nah, tidak mungkin itu tidak ada hukumnya, tidak mungkin itu keluar dari ini tidak bisa dibahas ini karena tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, bukan seperti itu. Itu pasti ada. Nah, inilah gunanya ada maqasidus syariah, maslahah mursalah. Jadi inilah yang akan menentukan hukum yang terjadi yang tidak ada kejelasan nasnya dalam Al-Quran. Bahkan mungkin ada, kalau kita lihat nanti ada jejak-jejak nasada. Nah, mungkin itu seperti yang Ustadz Taufik contohkan tadi, itu memang helm tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Tapi kenapa ada diwajibkan? Nah, itu masalahnya tadi. Nah, dan juga ada lagi mungkin sekarang ini banyak yang perlu contoh yang saya dapatkan ya masalahnya menyentuh perempuan, misalnya menyentuh seorang perempuan yang tidak mahram kita itu kan hukumnya haram, iya kan itu. Tapi masalahnya apa? Seandainya seorang perempuan jatuh di jalan, seseorang laki-laki, apakah dia membiarkan anak perempuan itu jatuh tidak ditolongnya? Nah, hukumnya itu adalah haram, jelas haramnya, tetapi masalahnya apa? Nah, itu ditolong. Nah, itu sesuatu yang haram menjadi halal. Itu pula nanti menjadi boleh gitu, bukan halal maksud saya, menjadi diperbolehkan. Dan pada intinya masalah maqasidus syariah ini adalah menjelaskan atau menentukan sebuah hukum yang tidak terjadi, yang tidak ada kejelasannya di dalam Al-Quran dan hadis. Itu mungkin sedikit dari saya.
penjelasannya. Ya, baik Bu. Berarti pertanyaan pertama sudah terjawab, apa saja objek. Namun pertanyaan kedua belum disinggung sepertinya Bu. Atau sudah ya Bu ya, yang prosedur penggunaannya Prosedur penggunaan dari untuk maqasid syariah ini. Ya, Ustadz Abdul tadi. bukan Salimun, Pak Alimun Bu. Oh, apa tadi prosedur penggunaannya? Iya, prosedur penggunaan dari Oh. maqasid syariah ini. Nah, ini kalau penggunaannya yaitu tadi untuk melihat sesuatu fenomena yang terjadi itu harus kita lihat dengan kacamata yang jelas gitu. Intinya penggunaannya adalah itu hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam hadis tadi atau Al-Quran. Nah, jadi hukum apa tadi penggunaannya itu intinya sesuatu yang tidak ada di dalam nas dan Al-Quran dan hadis begitu. Baik Bu. Baik Bu, syukur atas jawabannya. Kita alihkan ke Ustadz Desra. Ustadz Desra, apakah sudah terhubung Ustadz? Sudah bisa, apakah terdengar suara kami? Ustadz Desra? Baik, mohon maaf tadi jaringan anak bermasalah tadi karena hujan di sini. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Ya, sudah baik Ustadz. Ustadz Desra bisa tambahkan Ustadz atas pertanyaan dari Pak Alimun. Baik, saya akan menambahkan sedikit tentang objek maqasid syariah ini ya. Apa saja objeknya dari maqasid syariah ini? Baik, kami akan mencoba menjawab sedikit. Adapun objek-objek ya yang terdapat dalam maqasid syariah ini itu adalah tentang problem-problem hukum baru yang belum ada ketentuan hukum syariatnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi. Maka para ulama kontemporer saat ini merumuskan ijtihad ini untuk mendapatkan hukum baru pada setiap permasalahan yang ada pada Halo Bapak Ibu, bisa dengar suara saya? Bisa Pak? Bisa. Nah, itu mungkin yang dapat saya tambahkan pada jawaban Ustadz Alimun. Mungkin ini jaringan saya kurang bagus. Baik, terlempar. baik. Mungkin itu jawaban yang dapat kami tambahkan dari jawaban Ibu Rosidah tadi. Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Desra. Untuk sebelum kita lemparkan, kita kembalikan dulu kepada penanya. Kita utamakan dulu kepada penanya, kepada Pak Alimun. Silakan tanggapannya Pak. Itu Pak Taufik kayaknya mau menambahkan itu Bu Fitri. Ya, berarti tanggapan Pak Alimun terhadap jawaban pemakalah bagaimana Pak? Kalau menurut saya ingin konfirmasi ulang ini. Apakah objek jadi dari maqasidus syariah ini seluruh lini kehidupan, seluruh permasalahan kehidupankah atau ada babnya atau ada getnya? Hanya ingin konfirmasi itu aja. Terima kasih. Oke, berarti ini masuk pertanyaan tambahan ya Pak Alim? Bukan tambahan. Kalau saya lihat dari jawaban para pemakalah itu sangat luas. Baik. Baik, kita cukupkan dulu pemakalah, nanti dirumuskan dulu jawabannya. Kita persilakan kepada audiens dalam waktu sesingkat-singkatnya pada Ustaz Taufik, nanti dilanjutkan oleh Ustaz Roki. Silakan Ustaz Taufik.
Baik, Ana ingin menambahkan ya, sebenarnya udah oke, tapi belum terstruktur aja jawabannya. Baik. Yang pertama objek. Objeknya yang pertama nawazil. Pasti itu hal yang baru yang tidak ada difatwakan oleh ulama. Itu. Ah, dan ulama juga tidak ada dalam. Setelah itu, bagaimana prosedurnya? Ini yang harus dibahas makalah sebenarnya. Fatwa nawazil itu yang pertama itu ada yang namanya proses yang namanya tasawur. Tasawur itu pendefinisian. Itu harus banyak sudut pandang. Contoh pembahasan kita sekarang ini tentang donor darah. Apa hukum donor darah? Itu harus itu dulu. Dari sudut pandang kesehatan, dari sudut pandang agama, dari sudut pandang sosial, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau donor darah tidak masalah, transfusinya gitu sebenarnya. Transfusi darahnya itu sebenarnya yang harus dibahas. Jadi proses pertama adalah pendefinisian. Itu dari sudut pandang banyak. Banyak. Bukan dari segi agama saja, orang kesehatan pun juga, dan lain sebagainya. Setelah itu, prosedur kedua adanya namanya takyif. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Kalau sudah kita definisikan, tentu bagaimana caranya? Takyif itu ada dua, pakai wasail tadi. Pakai masalah mursalah kah atau tidak? Pakai masalah mursalah atau pakai kias, itu dua pilihan. Terus yang ketiga, tatbik. Bagaimana pengamalannya? Pengamalannya nih ada dua juga. Yang pertama berupa konon, yang kedua berupa fatwa. Kalau berupa konon, berarti dia mengikat. Kalau berupa fatwa, dia tidak mengikat. Jadi berbeda mazhab itu aja sebenarnya boleh saja, karena sifatnya fatwa, bukan konon. Kalau konon kan dikeluarkan oleh negara, kalau fatwa itu di otoritas keagamaan seperti MUI dan lain sebagainya. Itu sih prosedur objeknya. Terus setelah itu bagaimana cara pengamalannya? Ada tiga. Yang pertama itu ada yang namanya apa tadi? Tasawur, pendefinisian. Yang kedua bagaimana caranya, yaitu dengan masalah mursalah ataupun dengan kias. Yang ketiga itu tatbiknya itu dengan konon kah ataukah dengan fatwa. Itu saja sih ingin Ana tambahkan. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Taufik atas tambahannya. Kita beralih kepada Ustaz Rocky. Silakan Ustaz Rocky. Ini menambahkan ya. Menambahkan Ini ya Ustaz ya. ya dari makalah tadi sebenarnya tuh sudah ada di situ. Kalau di makalah kan berdasarkan Al-Ghazali. Kalau di sini secara klasik para ulama seperti Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan bahwa objek maqasid asy-syariah terfokus pada 5 hal pokok atau al-daruriyat al-khams. Sudah udah ada tadi itu. Yang pertama, objeknya syariat bertujuan menjaga eksis keagamaan, kedua melindungi kehidupan manusia, yang ketiga menjaga akal dan sakat, yang keempat menjaga keberlangsungan generasi, contoh dari pernikahan atau dari larangan zina dan sebagainya. Terus yang berikutnya objek yang terakhir melindungi harta. Itu tambahan untuk objek. Baik, terima kasih Saroki. Baik, sebelum dikembalikan kepada penanya, kepada pemakalah Bu Rasyidah dan Ustaz Desra, kalau ada yang mau ditambahkan terkait tangkapan dari Pak Alimun tadi, kita persilahkan. Baik, kalau saya tadi melihat memang objek tadi memang sudah ada tertera di atas tadi, teman saya menyampaikan tadi tambahannya sedikit ya. Semua hukum yang tidak tertera dalam hadis dan Al-Quran itu objek, salah satunya objek yang ada yang harus kita masukkan dalam maqasidus syariah gitu. Nah, disampaikan oleh Ustaz Taufik dan juga bagaimana caranya dan juga gitu. Jadi itu mungkin sedikit terima kasih sudah menambahkan Ustaz Taufik tadi. Ya lanjut moderator. Baik Bu,
Ustaz Desra, apakah ada tambahan, Ustaz? Tadi Pak Limun sempat menanggapi apakah ini cakupannya terlalu luas atau ada bab khususnya. Nah, seperti itu tadi mungkin Ustaz Desra bisa menambahkan. Baik, saya akan menambahkan sedikit. Ya, ini cakupan objeknya ya, objek maqasid syariah itu sama pendapat saya seperti dengan Ibu Rosidah tadi. Apa-apa yang belum ada, yang belum jelas hukumnya di dalam Al-Quran ataupun hadis, maka disitulah nanti para ulama itu merumuskan hukum baru yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Setiap apa-apa yang belum ada, yang belum tertulis hukumnya, maka disitulah nanti para ulama itu merumuskan bukan apakah hukum ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Mungkin itu tambahan yang dapat saya sampaikan. Saya berpendapat dengan Ibu Rosidah tadi. Ya, mungkin itu moderator kami kembalikan. Oke, baik. Baik, Saudara Bora sudah. Bapak Ibu, Sedikit, kita Bu cukupkan dulu untuk Fitri. pertanyaan kedua dari Pak Alimun. Oke, Pak Alimun, kita cukupkan dulu ya, Pak ya. Oke, Bu. Silakan Oke, lanjut, siap. moderator. Kita lanjutkan kepada penanya ketiga, Bapak Ibu. Kita maksimalkan waktu dalam 6 menit ke depan, agar nanti pendalaman materi dengan Bu Prof kita bisa lebih luas waktunya. Kepada pemakalah, Bu Rashidah dan Pak Desra, silakan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Pak Afdol. Silakan Bapak Ibu. Baik, saya coba. Sepertinya sebagian dari pertanyaan Ustaz Abdul tadi sudah kami jawab sebagiannya. Bagaimana terjadi bagaimana hukum maqasidus syariah itu pada hukum yang belum pernah dibahas oleh ulama gitu. Jadi intinya maqasidus syariah itu seperti yang disampaikan tadi, maqasidus syariah ini akan terjadi sampai hari kiamat ini. Jadi sampai bumi ini masih ada, maqasidus syariah tetap ada. Kenapa? Karena ini hukum-hukum ini akan terus kejadian-kejadian yang baru ini akan terus-terus terjadi gitu. Nah, jadi bagaimana yang belum dibahas oleh ulama. Jadi intinya itu hukumnya ada dulu baru dibahas oleh para ulama. Nah, itu intinya teorinya seperti itu. Ada dulu kejadian baru dibahas oleh para ulama gitu. Nah, jadi dan pelaku ijtihad itu siapa saja gitu. Nah, itu pelaku ijtihad kita sudah selalu kita dengar dari dahulu waktu semester 1 juga itu pelaku ijtihad itu tentu dia memahami Al-Qur'an, memahami hadis. Hadisnya tidak seluruh beribu-ribu, tapi kalau dalam makna ijtihad itu ada yang spontan, mungkin ada yang harus memang kalau ijtihadnya hukumnya itu menyangkut masalah seluruh umat, tentu ijtihadnya harus memahami dasar-dasar hukum gitu. Jadi misalnya kalau ijtihad ini kan yang kita ketahui adalah menentukan sebuah hukum gitu. Nah, tentu tidak semua orang juga bisa gitu, tidak semua orang bisa menentukan hukum itu. Jadi termasuk dia bisa mengerti, paham Al-Quran, paham hadis, paham ilmu alat seperti nahwu sorof dan yang lain-lainnya, ilmu mantik bayan balaghahnya, itu harus memahami hal-hal itu. Nah, kalau tidak ada itu, bagaimana kan begitu? Nah, kita lihat dulu kalau hukumnya itu tidak menyangkut semua masalah orang banyak. Nah, itu kita lihat dari segi kiasnya tadi gitu. Nah, jadi kalau tidak termasuk tadi, tidak boleh sampai ada darurat gitu. Nah, kejadian itu menimbulkan darurat itu kan tidak diperbolehkan. Jadi intinya adalah berijtihad itu bisa saja dengan kondisi gitu. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Nah, itu mungkin ada tambahan dari Ustadz Desra. Baik, baik Bu, sudah ya Bu ya. Itu jawaban dari Pak Bu Rashidah. Pada Ustaz Desra, silakan Ustaz untuk menambahkan. Baik, saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Ibu Rosidah.
yang diperbolehkan berijtihad itu yang pertama itu adalah ya orangnya yang paham dengan yang paham dengan ilmu Al-Qur'an. Nah, itu yang pertama. Kita yang berijtihad itu yang menetapkan hukum itu dia harus paham terlebih dahulu daripada ilmu-ilmu Al-Qur'an. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia harus paham dengan ilmu hadis, ya. Ilmu hadis karena dia nanti akan berhadapan dengan yang namanya Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an, hadis. Maka dari dua ilmu itu dia harus paham dulu. Dia harus paham ilmu Al-Qur'an, dia harus paham ilmu hadis, mustalahul hadis dan sebagainya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu hadis. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya itu adalah yang berijtihad itu dia harus paham dengan ilmu bahasa, ya, seluruh yang berkaitan dengan ilmu kebahasaan, maka dia harus mengerti dengan pelajaran tersebut. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan dari jawaban Ibu Rosidah tadi. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ustaz Desta yang sudah menambahkan. Bapak Ibu, waktu kita tadi sudah kita rencanakan 6 menit lagi, dan sekarang tinggal 1 menit lagi. Maka karena Ustaz Taufik angkat tangan, kita bolehkan dalam waktu 1 menit ya, Ustaz Taufik ya. Silakan Ustaz. Ingin menambah. Sebenarnya kalau di ana sih, di dalam kitab-kitab fikih yang agak besar itu ada di bab toharo itu ada pembahasannya tentang rukun daripada syarat daripada suatu ibadah itu salah satunya ijtihad. Ijtihadnya ada dua. Kalau masalah ta'abud ada infiradi dia. Kalau ijtimai tidak boleh dia. Tapi kalau infiradi ini coba sebagai contoh. Ini perlu ijtihad infiradi itu seperti ini. Kita ini lupa rokaat yang kemana? Rokaat 3 kah? Atau rokaat 2? Atau rokaat 4? Itu tuh butuh ijtihad infiradi untuk pribadi. Jadi makanya ada nanti itu kalau kategorinya zon, kita amalkan. Kalau kategorinya syak, itu bisa kita amalkan. Kalau kategorinya waham, lebih kita tuh lebih ragu daripada yakin, maka ini tidak boleh diamal. Itu salah satu contoh ijtihad infiradi. Kalau ijtimai ya tidak boleh. Gitu. Jadi ya kita tuh bertanyanya itu mau kembali ke mana gitu. Ini ijtihad infiradi kah atau ijtimai? Itu sih dari anak. Kalau ijtimai tentu ada syarat-syarat gitu. Kalau sekarang nih MUI itu tuh ijtimai dia kan. Bukan infiradi lagi gitu. Itu sih dari anak gitu. Kalau untuk ta'abud. Baik, terima kasih Ustaz Taufik atas masukannya. Apakah dari pemakalah masih ada yang mau ditambahkan? Jika tidak, kita kembalikan kepada penanya. Baik, tadi sudah ditambahkan oleh Ustaz Taufik ya. Memang ya yang saya sampaikan tadi memang ijtihad yang jama'i, apa namanya itu ya, yang keseluruhan itu memang tidak boleh sembarangan orangnya seperti tadi kalau Ustaz sudah menjelaskan. Mungkin itu saja dulu kalau dari kami untuk jawabannya. Kembali kepada moderator. Baik, Ibu. Baik, kita kembalikan kepada penanya ketiga, Pak Afdol. Bagaimana tanggapannya Pak Afdol? Oke, inti dari jawaban pemakalah tadi yang saya tangkap itu mereka paham dengan Al-Quran, paham dengan hadis. Nah, tetapi apakah itu paham dengan ilmu bahasa gitu kan? Apakah itu cukup untuk menjadi seorang mujtahid? Nah, kalau yang disampaikan Ustaz Taufik, ijtihad tentang ibadah, ya tentang contohnya salat lupa atau masing-masing kita emang telah diajarkan bagaimana caranya.
Nah, tapi kalau dalam masalah isu terbaru, permasalahan terbaru yang saya tanyakan tadi, eh, tentu tidak bisa sembarang orang. Nah, yang tiga tadi, apakah cukup itu gitu? Ha? Apakah tak perlu maksum? Apakah mereka tak perlu adil? Dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Mungkin nanti bisa kita minta apa namanya ilmu dari Ibu Prof tentang ini dan standarnya juga, standar paham Al-Quran, standar paham hadis dan bahasanya itu seperti apa. Nah, itu Bagaimana? perlu diperjelas gitu. Karena kita yang ada di sini insya Allah kita adalah paham banyak sedikitnya karena kita telah belajar kan apalagi yang dari ilmu Quran dan tafsir gitu. Nah, apakah sudah boleh jadi mujtahid gitu? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas seluruh partisipasi, atas penampilan makalah pada hari ini yang telah memberikan masukan, pertanyaan maupun tambahan jawaban. Juga kepada pemakalah kita berikan apresiasi kepada pemakalah yang sudah menyajikan makalah pada hari ini. Semoga diskusi kita hari ini menjadi ilmu yang berkah, bermanfaat bagi kita semua, bagi studi kita, dan memotivasi kita untuk terus berpikir kritis. Untuk selanjutnya, untuk menyempurnakan pemahaman kita semua, kita mohonkan kesediaan dari Ibu Prof, Bu Elvia, untuk memberikan ulasan dan memperdalam dari kebingungan kita sejak tadi. Kepada Ibu Prof, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, makasih Bu Fitri sudah memandu kegiatan diskusi dari awal sampai akhir. Pertama, yang terhormat Ibu Wil kalau hadir ya, tapi kabarnya Steffi Sudah, sudah sekarang, ya sudah ya. Bapak Ibu semuanya yang hadir dalam Zoom ini, tadi sudah banyak hal didiskusikan, baik ditanya kemudian dijawab oleh penyaji makalah, Bapak Ibu ya. Ibu Rashidah juga tadi ada beberapa hal yang dijawab oleh penanggap. Pertama dulu, karena kajian kita adalah tentang maqasid syariah dalam isu baru ya, atau nawazil, hal-hal yang sifatnya kontemporer. Nawazil itu ada fikih nawazil, fikih berkaitan dengan isu-isu kontemporer, isu kekinian. Yang kita lihat adalah maqasid syariahnya. Nah, saya jelaskan dulu apa itu maqasid syariah. Maqasid jamak dari maksad. Maksad itu tujuan. Jadi maqasid tujuan-tujuan syariah. Tujuan-tujuan ditetapkannya hukum oleh Allah. Ada tujuan ditetapkan hukum itu dimensinya 5. Ada hifzuddin, hifzul akal, hifzul nafs, hifzul mal, dan hifzul nasal. Nah, di 5 dimensi itu yang menjadi tolak ukur ya dalam penetapan hukum dalam rangka menjaga yang 5 tadi. Kajian maqasid sebetulnya sangat dekat dengan kajian atau pembahasan maslahah karena ujung-ujungnya nanti dalam rangka menjaga A, B, C, dan D, E tadi sifatnya adalah betulnya untuk sebuah kemaslahatan. Dalam makalah yang sudah ditampaikan tadi itu sudah menjabarkan bagaimana teori maqasid ini digunakan oleh salah seorang ulama, kita sebut Imam Syatibi, karena yang paling populer dengan teori maqasid itu Syatibi, walaupun bukan hanya Syatibi saja yang bicara tentang maqasid. Al-Ghazali juga bicara tentang maqasid. Sebelum itu gurunya Imam Ibnu Haramain juga bicara tentang maqasid. Ibnu Ashur juga bicara tentang maqasid, dan ulama kontemporer sekarang bicara tentang maqasid yaitu Jasir Audah. Nah, cuma masing-masing ulama atau pakar ini dia punya
punya konsep tersendiri terkait dengan maqasid. Nah, kita ambil saja salah satu yang dibicarakan dalam makalah ini adalah maqasid versinya Asyatibi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam makalah tadi. Prinsipnya, maqasid itu adalah dalam rangka jalbul masalih, wadarul mafasid. Jalbul masalih itu mewujudkan kemaslahatan dan juga darul menolak, mencegah kerusakan atau kemudaratan. Nah, inilah nanti oleh Al-Ghazali dia klasifikasi menjadi 3 tingkatan. Ada bentuknya yang daruriyat, yang primer, ada yang hajiat, yang sekunder, dan ada yang tahsiniyat atau yang sifatnya tersier. Pertama, daruriyat primer itu dalam rangka menjaga 3, Bapak Ibu. Misalnya menjaga yang primer ya, sifatnya sandang, pangan, papan. Yang hajiat, yang sifatnya adalah kebutuhan. Kalau tidak ada, dia akan menyulitkan bagi manusia untuk menjalankan kehidupannya. Yang tersier, yang tahsinian itu pelengkap. Mobil, emas, perak, itu kan pelengkap. Nah, itu hierarkinya dalam menjaga kebutuhan atau kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan kepada 3 tingkatan ini. Nah, pada perkembangannya ada perluasan, ada konsep maqasid itu dia mengalami perluasan atau pengembangan dari masing-masing dimensi tadi. Sehingga muncul salah satu tokoh yang terkenal dengan maqasid yang modern ini adalah maqasidnya Jasar Audah. Walaupun sebetulnya selain itu juga ada Yusuf Qadawi ya, yang juga menawarkan beberapa konsep maqasid menurut dia, tapi yang terakhir itu kita kenal Jasar Audah dengan memberikan dimensi yang lebih dari 5 hal tadi. Ada hifzul hifahnya, ada menjaga kehormatan, menjaga keharmonian. Itu nanti muncul di dalam konsep yang ditawarkan oleh Jasar Audah. Tapi kita tidak detail ya, karena ini kajiannya bersinggungan dengan persoalan pengembangan fikih. Tidak akan kita bicara masalah maqasid dari 5 perkara ini. Beberapa masalah yang dimunculkan di dalam topik yang kita bahas. Pertama adalah transfusi darah dan hukum misal. Ini yang kita sebut dengan fikih nawazil. Fikih nawazil itu bisa pahami bahwa persoalan-persoalan yang muncul masa sekarang belum pernah terjadi pada masa Nabi, itu disebut dengan fikih nazil atau fikih kontemporer. Satu bentuk pemahaman terhadap fikih nawazil. Selain itu, bisa juga dipahami masuk juga fikih nawazil, persoalan itu sudah muncul pada masa Nabi, tapi diperbaharui. Ya, diperbarui, apanya diperbarui? Hukumnya, bukan hukum. Apakah prinsip-prinsip yang terdapat di dalam fikih itu tidak, tapi ini yang disebut dengan tagayurul azminah, tagayurul ahkam, tagayurul azminah. Tagayurul ahkam, tagayurul azminah, wal amkinah, wal ahwal, wal awaid. Artinya itu berubah sesuai dengan zaman, perkembangan waktu, sifat, dan lain sebagainya. Jadi ketika muncul pada masa Nabi, nah sudah pernah muncul pada masa Nabi. Contoh KB itu bukan hanya sekarang saja munculnya, tapi pada masa Nabi juga sudah ada. Tetapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan alat yang digunakan, itu baru muncul saat ini dengan nama yang berbeda. Nah itulah nanti ditetapkan hukumnya, bagaimana hukumnya menggunakan beberapa alat untuk bukan menghambat ya, tapi mengatur kelahiran. KB dulu pada masa Nabi juga sudah ada. Bagaimana cara ber-KB? Ya ada pakai alamiah saja, kalender alami. Nah, sekarang kan muncul berbagai bentuk cara yang digunakan. Nah itu yang disebut dengan persoalannya sudah ada pada masa Nabi, tapi sesuai dengan perkembangan zaman, dia muncul masa sekarang yang membutuhkan penetapan hukum baru karena banyaknya aspek-aspek lain yang digunakan oleh masyarakat. Kita lihat satu persatu hukum transfusi darah dalam Islam tadi yang sudah dibicarakan dalam makalah ini. Kalau secara hukum mendonorkan, mentransfusikan darah kepada seseorang
Yusuf Kadawi ya, termasuk juga Bapak Zuhaili. Hukumnya adalah boleh. Bolehnya itu dalam kondisi daruratkah atau tidak darurat termasuk juga. Karena kalau kita kaji masalah darurat akan bersentuhan nanti dengan 5 hal tadi. Apakah mendonorkan atau mentransfusi ini masuk dalam rangka menyelamatkan jiwa atau menyelamatkan apa dari 5 dimensi maqasid tadi. Kalau dia termasuk dalam posisi daruriyat dalam rangka menjaga jiwa, maka tentunya ini kembali kepada hukum awal tadi. Ad-darurah tubihul mahzurah atau ad-darar yuzal. Ad-darurah, kondisi darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang tubihul mahzurah, sesuatu yang dilarang. Kalau seandainya kita pahami mendonorkan, mentransfusi darah itu dilarang, ini anggap saja kita anggap dilarang. Tapi dalam kondisi darurat, misalnya untuk menjaga, memelihara, mempertahankan jiwa seseorang dengan transfusi ini, artinya tujuan ini termasuk dalam kaidah tadi, ad-darurah tubihul mahzurah. Ad-darar yuzal, mudaratan harus dihilangkan. Tapi kalau kita pahami transfusi darah hukumnya boleh, tentunya tidak perlu kaidah yang tadi itu. Ulama mayoritas cenderung menyepakati bahwa transfusi darah itu dibolehkan. Tapi tentunya harus ada beberapa syarat ya. Jangan nanti kita menolong orang lain, nah diri kita sendiri yang binasa. Artinya seperti ini, kita selamatkan nyawa orang lain, tapi dengan kita memberikan darah itu, diri kita sendiri yang tidak terselamatkan. Artinya memberikan mudarat pula. Dalam kaidah fikih atau kaidah usul ada la darar wa la dirar. Tidak boleh memudaratkan dan atau tidak boleh kita memudaratkan orang lain dan juga tidak boleh memberikan mudarat kepada diri sendiri. Seperti kama la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ini termasuk beberapa kaidah atau dalil yang melarang ketika orang mentransfusi darah kepada orang lain, tapi di nyawa dia sendiri, diri dia sendiri mudarat akibat mentransfusikan atau mendonorkan darah kepada orang lain. Contohnya yang rentan dengan hal ini orang-orang yang sering darah rendah atau tensi rendah yang tidak memungkinkan dia untuk memberikan darah atau mentransfusikan darah pada orang lain. Makanya secara hukumnya boleh, tapi tentunya kebolehan ini mengandung beberapa syarat. Misalnya kondisinya memang membutuhkan seperti darurat tadi. Kemudian tidak boleh pula membahayakan yang mendonorkan sehingga bisa terselamat kedua-duanya. Termasuk juga itu dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, baik keluarga yang mentransfusikan ataupun yang menerima darah. Nah, maka secara hukum jika syarat-syarat ini sudah terpenuhi, transfusi atau donor darah ini dapat dilakukan dan hukumnya dianggap sebagai sesuatu yang boleh. Ini sebetulnya sudah ada dalam makalah punya di La Darar Wala Dirar tadi kita temukan beberapa kaidah dan kaitannya dengan maqasid tadi adalah dalam rangka hifzun nafs. Cuma satu hal yang disebut oleh penyaji makalah di dalam makalah ya mungkin sesuai dengan materi dari pertanyaan ada beberapa hal tadi. Contohnya masalah bank sperma. Nah, mungkin perlu ini termasuk juga bayi tabung tadi. Nah, bayi tabung kalau dilihat dari segi hukumnya kan boleh. Tapi bibitnya berasal dari pasangan suami atau istri yang terikat dalam sebuah pernikahan yang sah. Misalnya bibitnya dari suami, spermanya dari suami, kemudian hukumnya dari si istri, itu nanti melalui proses bayi tabung, yang tentunya ini sesuai dengan proses bayi tabungnya secara medis. Ini dilakukan pembuahan di luar, lalu setelah terjadi pembuahan, ditanamkan kembali ke rahim si istri. Kemudian dia hamil seperti hanya perempuan biasa hamil. Proses awalnya saja yang berbeda, tapi proses hamilnya sama.
Nah, kalau seperti ini bayi tabung yang dilakukan ini kan dibolehkan baik oleh ulama kontemporer. Secara hukum pun dipandang tidak ada yang menyalahi karena dari segi asal dari bibit itu adalah dari suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah. Prosesnya saja yang berbeda, proses pembuahannya, proses terjadinya ovulasi saja yang berbeda. Hukumnya tidak boleh, kecuali kalau bibitnya itu tidak berasal dari suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah. Nah, misalkan berasal dari suami atau dari istri, kemudian bibit yang lain diambil dari bank sperma tadi, supaya dia punya bibit unggul, contohnya dapat anak bule, bibit unggul tadi dapat keturunan bule yang tinggi, yang putih, lalu dicampur dengan bibit dari istri tadi, padahal dia punya suami. Nah, itu sama kedudukannya dengan zina. Walaupun tidak terjadinya percampuran itu tidak seperti hal normalnya orang melakukan hubungan suami istri. Tapi dengan pencampuran bibit tadi itu sudah sama dengan zina. Maka anak yang dihasilkan juga termasuk anak zina. Atau menjawab pertanyaan tadi. Kalau dia menggunakan bank sperma. Karena ada bank sperma. Di sana dibekukan berapa lama, nanti ketika butuh diambil lagi. Nah, itu yang digunakan dicampur dengan bibit dari seorang istri yang pada prinsipnya bukan istri dari si laki-laki yang punya sperma tadi, sehingga terjadi pembuahan, itu sama statusnya dengan zina. Jadi bayi tabung yang dibolehkan hanya dalam konsep yang pertama saja. Begitupun sebaliknya, kalau spermanya dari suami, bibit dari suami digabung dengan ovum dari istri yang lain, bukan istri dia, nah, terjadi pembuahan dalam bentuk bayi tabung, lahir anak, hukumnya adalah haram. Anak yang dihasilkan adalah anak zina, karena statusnya sama dengan zina. Jadi kan walaupun tidak bertemu dua khitan tadi ya Pak ya, tetap saja terjadi pencampuran nasab di sana. Nah, percampuran nasab inilah yang menyebabkan dianggap dia sebagai hukumnya haram, dianggap sebagai zina. Kemudian kalau masalah apakah laki-laki itu bisa menafkahi anak hasil perbuatan tersebut, kalau dia sudah disamakan statusnya dengan anak zina, berarti tidak punya hubungan hukum dengan ayah biologisnya. Nah, ayah biologis, ayah bibitnya tadi. Sama dengan zina. Secara hukum dia tidak punya hubungan biologis, tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya tadi, tidak dinasabkan kepada ayahnya biologisnya, hanya hubungannya secara asal. Bibitnya itu dari ayahnya saja. Nah, masalah kewajiban kalau tidak bisa menjadi wali, itu kan tidak ada juga kewajiban bagi si ayah. Karena ayah juga tidak bisa berposisi di sana sebagai wali dari si anak perempuan yang lahir tadi. Lahir dari percampuran bibit yang tidak melalui pernikahan yang sah. Bolehkah minta cerai jika tidak bisa punya anak yang disebabkan oleh suami yang tidak bisa memberikan keturunan? Kalau dalam hukum positif, salah satu yang dijadikan sebagai alasan boleh mengajukan perceraian termasuk ini. Pertama, suami atau istri tidak bisa memberikan keturunan. Jadi diistilahkan dengan mandul atau impoten. Nah, ini bisa sebagai alasan bagi si istri untuk mengajukan, bisa sebagai alasan perceraian. Kalau diajukan ke pengadilan, nah ini ada Ibu Ketua, ke pengadilan. Diajukan ke pengadilan, si istri berdalih bahwa alasan perceraiannya itu adalah karena suaminya tidak bisa memberikan keturunan. Sebagai alasan perceraian boleh dapat diajukan. Ya, Bu Hakim. Tapi tentunya ini perlu dulu beberapa pembuktian apakah betul suaminya yang dinyatakan sebagai orang yang tersalah di sini tidak bisa memberikan keturunan, atau istrinya yang sebaliknya ya, kalau istri yang suami yang mengajukan. Tidak lantas hakim akan menyetujui, tapi dalam proses peradilan tentunya ada nanti proses persidangannya, pemeriksaan perkara, pembuktian, saksi dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari KHI dan Undang-Undang 174, tidak bisa memberikan keturunan
sakit atau mendapatkan cacat badan sehingga mereka tidak bisa melaksanakan hak kewajibannya sebagai suami atau istri, nah, itu bisa dijadikan sebagai alasan dalam pengajuan perceraian baik oleh suami atau istri. Nah, itu beberapa hal tadi, Bu Fitri ya, yang ditanyakan ketika diskusi oleh beberapa penanya. Sebetulnya sudah dijawab oleh penanggap, penyaji tadi dan juga penanggap. Bolehkah istri mencerai, tak bercerai, suaminya soleh, baik, ya. Suaminya soleh, baik. Dan ketika diketahui bahwa penyebab mereka tidak punya anak itu karena suami. Walaupun dengan bayi tabung tidak bisa juga. Tujuan pernikahan kan bukan semata-mata kan bukan hanya mencari keturunan saja. Bukan masalah anak saja. Kecuali kalau tujuan pernikahan kita pahami hanya untuk mencari keturunan, tapi tujuan pernikahan kan tidak hanya itu saja. Apalagi kalau sudah dapat suami yang soleh, yang baik. Nah, makanya ini bagi suami istri tentunya juga harus punya komitmen yang sama dalam sebuah keluarga. Apakah hanya itu saja yang dijadikan sebagai tujuan dari sebuah rumah tangga atau perkawinan. Karena banyak juga orang yang tidak punya anak, mereka harmonis juga. Nah, tidak punya anak pun berarti mereka tidak hanya tujuan perkawinan itu bagi mereka bukan hanya semata-mata masalah keturunan atau anak saja, walaupun itu memang salah satu menjadi tujuan dalam pernikahan atau perkawinan. Tapi kan bukan itu saja. Nah, kecuali suaminya ini pemabuk, penjudi, sudahlah tidak ada memberikan nafkah, tidak pula bisa memberikan keturunan, nah, itu kan sudah berlipat ganda. Kecuali seperti itu ya, ini sudah dapat suami yang mapan, yang saleh, yang baik. Hanya karena itukah si istri mengajukan perceraian? Kita lihat lagi dalam pendapat ulama. Jangankan masalah keturunan, suami miskin saja, contohnya satu pendapat ulama, tidak boleh istri mengajukan cerai. Kalau dapat sabar saja dan dapat suaminya tidak orang yang punya penghasilan tetap. Kalau suami itu dikatakan miskin, satu pendapat ya, satu pendapat. Kalau bisa istri bersabar dulu, kemungkinan itu ujian dalam sebuah rumah tangga, nah apalagi dalam masalah hal yang seperti ini. Itu tadi pertanyaan siapa ini? Pertanyaan Hadir, Bu. tidak semua pertanyaan ya di list ya Pak, Bu Fitri ya. Yang dalam kolom chat itu pertanyaan tambahan, Bu Prof. Ya pertanyaan yang beberapa pertanyaan sebelumnya. Kalau sebelumnya tadi, Bu, untuk pertanyaan pertama dari Pak Rocky, beliau minta dalil terkait 5 hal makosid syariah itu, Bu. Ya. Beliau memberikan contoh kontemporernya, jadi dalil itu yang diminta oleh beliau gitu. Ya, kelima yang tadi kan. Apalagi? Terus tadi Pak Alimun terkait objek makosid syariah dan bagaimana prosedur penggunaannya. Konsep makosid syariah. Objek, Bu. Apa saja objek makosid syariah dan bagaimana prosedur penggunaannya. Dan yang terakhir tadi Pak Afdal terkait isu bagaimana jika isu masa kini belum dibahas ulama, tapi sekarang sedang mengalaminya. Apakah boleh kita berijtihad sendiri? Itu tadi, Bu. Contohnya ada disebut Pak Alimun tadi? Pak Alimun tadi penjelasan tentang objek dan prosedur tadi, Bu. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga Pak Afdal, Bu. Ya, yang belum pernah terjadi. Ya, bagaimana jika isu masa kini belum dibahas ulama, tapi sekarang sedang mengalaminya? Apakah Contohnya boleh apa? kita berijtihad sendiri? Apa contohnya? Silakan Bapak Ibu pemakalah. Enggak, yang ditanyakan Pak Afdal tadi, contohnya apa? Contoh yang kedua persoalan aja yang bacakan, muncul Bu masa Fit. sekarang. Yang mana Pak Afdal? Yang kedua? Yang itu, yang siapakah yang boleh berijtihad tadi tuh? Yang. Nah, boleh Pak Afdal aja langsung silakan Pak diluruskan. Oke.
Jadi ini tadi Bu, siapa saja pelaku ijtihad itu Bu, dan apa standarnya gitu. Tadi kan ada jawaban yang boleh ijtihad itu yang paham dengan Al-Quran, hadis, dan ilmu bahasa gitu kan. Nah, Mm-mm. lalu kita-kita ini alhamdulillah kan juga ada pemahaman sedikit tentang ilmu Al-Quran, hadis gitu, dan juga ilmu bahasa. Lalu standar boleh ijtihadnya itu bagaimana gitu. Dan nanti Ya, kalau ada permasalahan baru gitu kan, nah yang kita temui yang belum ada misalnya ulama membahas atau kita belum bertemu dengan pembahasan ulama tentang perkara yang kita temui ini, apakah boleh kita berjihad sendiri gitu. hmm. Nah itu tuh Bu. Ya, Kak, salam mujtahid ya. Berarti Pak Afdal menanyakan tentang syarat-syarat seorang mujtahid. Nah, untuk menjadi mujtahid itu, mujtahid kan tahu Bapak kemarin apa definisinya kan? Mengarahkan segala kemampuan, badlul wus'i istilahnya. Mengarahkan segala kemampuan untuk menggali, mengistimbatkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi untuk menjadi seorang mujtahid itu tidak cukup hanya kita mengetahui bahasa Arab atau paham dengan tafsir Al-Quran, tapi banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi. Misalnya kalau kalau mujtahid mutlak yang kita kenal itu seperti mujtahid, iya, seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali kan rasanya untuk sampai ke level itu belum. Tingkatan mujtahid juga banyak nih Pak Afdal. Tapi kita lihat dulu syarat-syaratnya. Syarat mujtahid itu pertama paham dengan bahasa Arab. Tapi bukan hanya sekedar paham bahasa Arab itu bukan bisa menterjemah bahasa Arab saja. Paham dengan seluruh ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Ilmu nahunya, ilmu sarafnya, ilmu balaghah. Secara mendalam memahami itu. Yang kedua, memahami Al-Quran dengan tafsirannya juga. Asbabun nuzulnya, nasikh mansukh. Nah, paling tidak walaupun tidak akan seluruhnya, minimal memahami ayat Al-Quran itu dari penafsiran, nasikh mansukh, asbabun nuzul dari 500 ayat Al-Quran. Ketiga, memahami sunnah, hadis, atau sunnah atau hadis. Baik dari segi matan, sanad, nah, juga memahami mana yang sunnah itu yang qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Nah, tingkatan sunnah juga banyak. Hadis-hadis itu kan banyak juga tingkatannya. Ada hadis mutawatir, ada yang masyhur, ada yang ahad, kemudian ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Itu harus didalami dan dipahami. Menguasai ilmu usul fikih yang keempat. Usul fikih ini juga berat ini, Pak. Memahami bagaimana metodologi pengambilan hukum atau istimbat hukum, misalnya dengan cara pengambilan hukum melalui kias, bagaimana caranya. Dengan istihsan, dengan istislah, seluruh dalil-dalil yang digunakan dalam istimbat hukum. Jadi menguasai keilmuan dalam bidang usul fikih. Mengetahui juga persoalan-persoalan yang ijma dan juga yang khilaf, yang ijma yang disepakati oleh ulama sejak masa Nabi sampai masa sekarang. Kita pakai istilah ijma, konsepnya Imam Syafi'i, nah itu kan agak susah. Kalau Imam Syafi'i itu yang disebut dengan yang ijma itu sepakat ulama, sejak sepakat para ulama ya, sejak masa Nabi ya, sampai sekarang. Itu kan sulit kita melihat mana yang disepakati oleh ulama, tidak hanya dibatasi kepada daerah saja. Memahami maqasid syariah, ini salah satunya. Yang tadi itu, mengenai tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syariat yang apa, yang muaranya itu adalah untuk kemaslahatan bersama. Nah, termasuk juga memahami masalah apa namanya jarah wa ta'dil dalam hadis. Mana perawi hadis itu yang kena jarah, mana yang tidak. Itu baru di antara beberapa ilmu syarat utama bagi seorang mujtahid. Nah, bagi kita sendiri mungkin sampai tingkat mana baru dalam hal ini. Nah, kalau ingin disebut sebagai mujtahid, tentunya harus memenuhi syarat-syarat ini, syarat-syarat yang tadi.
Nah, kalau dari pembagian mujtahid itu banyak juga, Pak Afdal. Ada namanya mujtahid mustaqil, mujtahid yang independen. Contohnya Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu disebut dengan mujtahid mustaqil atau mutlak. Itu mujtahid yang tertinggi ini, yang mampu dia merumuskan metodologi hukum atau istimbat sendiri. Dia punya metode tersendiri dari Al-Quran dan hadis tanpa terikat oleh mazhab yang lain. Syafi'i kan punya metode tersendiri. Hanafi punya juga. Dia punya dalil-dalil yang digunakan dalam istimewa hukum ini bagi Hanafi, ini Syafi'i, ini Hambali, ini Maliki. Nah, ini Hambali, Syafi'i, dan Hanafi. Tidak terikat kepada mazhab yang lain. Itu disebut dengan mujtahid mutlak tadi atau mustaqil. Itu tingkat mujtahid tertinggi. Ada mujtahid muntasib. Dia menguasai kaidah-kaidah istimbat imam mazhab yang 4 tadi. Kemudian dia ikuti metode mereka itu. Itu namanya mujtahid muntasib. Jadi kalau ada ulama, dia menguasai kaidah istimbat, kemudian mengikuti pendapat atau metodologi salah satu dari imam yang 4, dan dia pun melakukan ijtihad tersendiri dalam merumuskan hukum. Jika tidak ditemukan nasnya di dalam tek-tek yang ada pada imam mazhab tadi. Itu disebut dengan mujtahid muntasib. Contoh ulama kontemporer sekarang ini. Kan tetap berpegang mereka kepada ulama klasik. Nah, tapi kalau di dalam fikih klasik tidak ditemukan, nah dia berijtihad sendiri untuk menemukan hukum baru, menemukan hukumnya melalui hasil ijtihad dia. Kemudian ada lagi mujtahid mazhab. Nah, ini mujtahid yang mereka itu menyimpulkan kaidah hukum berdasarkan kepada metode yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Jadi dia berpatokan kepada mazhabnya. Misalnya saya ingin menyimpulkan sebuah kaidah hukum. Saya lihat pendapat Syafi'i. Nah, saya lihat metode-metodenya, kemudian termasuk metode takhrij Syafi'i. Nah, itu yang saya gunakan sebagai dalil untuk menopang pendapat yang saya gunakan contohnya. Itu namanya mujtahid mazhab. Dia berpatokan kepada satu mazhab tertentu. Ada lagi namanya mujtahid tarjih, mujtahid fatwa, itu sangat banyak. Nah, kalau mujtahid fatwa ini dia ahli dalam fikih mazhab tertentu. Dia paham dalilnya, mampu memberikan fatwa berdasarkan kitab-kitab fikih resmi dalam mazhab itu. Itu yang mujtahid fatwa. Mungkin lebih banyak mujtahid yang ada sekarang itu dalam taraf ini baru mujtahid fatwa. Kalau sudah mampu dia meneliti, menyeleksi, menguatkan dengan pendapatnya sendiri yang lebih kuat dari berbagai pendapat yang ada dalam mazhab, nah itu bisa disebut dengan mujtahid tarjih. Artinya dia punya pendapat yang kuat di luar pendapat mazhab. Itu namanya mujtahid tarjih. Tapi kalau baru mampu dia berfatwa, merujuk kepada beberapa pendapat imam mazhab dalam fatwanya, itu baru mujtahid fatwa. Nah, itu kira-kira jawaban kita. Persoalan masalah mujtahid tadi. Sudah Ustaz Afdal. Alhamdulillah, Bu. Kemudian berkaitan dengan maqasid, seperti yang ditanyakan tadi, dimensi maqasid itu 5 saja. Yang tadi hifzuddin, hifzun nafs, hifzul akal, hifzul nasal. Ada 5 pokok. Menjaga agama, jiwa, harta, akal, keturunan. Ada 5 hal yang dijaga, yang dipelihara di dalam konsep maqasid syariah. Kalau tingkatannya kepada 3 tadi, kalau tingkatannya itu menjaga yang 5 hal tadi pada tingkat darurat mengancam jiwa, kenapa tidak boleh membunuh? Itu dalam rangka menjaga jiwa. Nah, menjaga jiwa, membunuh tidak boleh. Karena dalam rangka menjaga jiwa. Berzina tidak boleh, menjaga kehormatan. Mencuri tidak boleh dalam rangka menjaga harta.
Berzina juga tidak boleh, termasuk tadi menjaga keturunan. Tidak boleh mabuk, menjaga harta, menjaga akal. Itu kan dalam bentuk daruri namanya. Kalau dia mengancam di mahal, maka hal itulah yang dilarang dalam syariat dalam rangka menjaga yang lima tadi. Kalau pada tingkat tahsini, ketika tidak ada akan menyulitkan kita melakukan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Itu pada tingkat hajat sebagai sebuah kebutuhan. Contohnya apa? Tingkat kebutuhan ya, tingkat hajat itu. Misalnya dalam rangka menjaga harta pada tingkat hajat, apa contohnya? Apa contohnya? Jual beli salam, jual beli melalui pesanan, itu kan boleh. Karena itu kebutuhan masa sekarang itu termasuk kebutuhan menjaga hifzul mal, itu menjaga harta. Tujuannya adalah memberikan kemudahan, menghilangkan kesulitan sehingga tidak hanya jual beli secara tatap muka saja dibolehkan, secara langsung saja, tapi jual beli salam dibolehkan, sewa menyewa dibolehkan, jual beli order dibolehkan, karena itu bisa memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam masyarakat bertransaksi. Itu pada tingkat hajat, karena kebutuhan. Nah, kalau dari 5 dimensi itu cukup ya. Contoh-contoh yang termasuk ke dalam tingkat hajiatnya. Tahsiniyat pada tingkat tersier atau pelengkap. Kalau kita berutang pada orang lain, apa yang mesti dilakukan? Menuliskannya secara terperinci supaya menghindari kesengketa. Itu namanya walaupun sepertinya tidak penting, tapi itulah sesuatu yang diwajibkan dalam transaksi utang piutang supaya ketika terjadi hal yang tidak diinginkan nanti, adanya penyangkalan, penolakan, catatan inilah sebagai bukti. Walaupun dia pada tingkat tersier, tapi tetap juga dia menjadi penyempurna dalam sebuah transaksi atau muamalah. Hanya dalam utang piutang harus dicatatkan. Nah, itu masing-masing contoh kita memahami kenapa Allah mewajibkan, kenapa Allah melarang dalam rangka menjaga yang 5 tadi, baik pada tingkat daruriyat, tingkat hajiat, dan tingkat tahsiniyat. Kenapa bank diperlukan, Bapak Ibu? Untuk menabung uang. Kalau tidak ada bank, bagaimana? Ibu bisa saja menabung uang di rumah. Tapi dalam bentuk penyempurnaan, untuk dia terhindar dari tindakan yang bisa memudaratkan pencurian, perampokan, dan lain sebagainya. Nah, kita menggunakan bank sebagai salah satu hal yang termasuk pada tingkat tahsiniyat untuk menjaga harta, menjaga harta kita dari pencurian, dari perampokan. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu pertanyaan yang berkaitan dengan dimensi maqasid syariah, kemudian juga beberapa hal yang kita coba memberikan contoh tingkatan atau hierarki dari masing-masingnya. Kira-kira ada lagi ya Bapak Ibu? Sudah azan? Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk hari ini. Kalau jika nanti masih ada. Boleh? Sedikit, Bu. Ya, silakan Bu. Bu Rasida. Yang tertinggal. Kira-kira seperti Bank ASI ini, Bu. Kita kan kalau bank sperma tadi tidak boleh juga kan. Bank ASI itu apakah sama dengan bank sperma tadi gitu? Bank ASI, Bu. Si kan ada sekarang nih. Bu, coba Bank ASI atau Pak yang Bu tanya tadi apa? Kurang jelas.
apakah bank ASI ini sama dengan bank sperma gitu? Oh Intinya gitu ya. tidak boleh dilakukan ya, karena bank ASI sekarang ada kan gitu. Ya, kalau secara penyimpannya kan sama, Bu. Disimpan, dibekukan di sebuah tempat, dan bisa digunakan pada suatu waktu dibutuhkan. Kalau bank sperma tadi berkaitan dengan nasab, ya, berkaitan nasab, terjadinya pencampuran nasab jika itu dicampurkan dengan bibit dari perempuan lain yang bukan istri. Tapi dengan suami tidak masalah. Kalau bank ASI, nah ini berkaitan dengan hubungan musyawarah lagi, Bu. Hubungan sepersusuan. Misalnya kalau kita pahami yang sepersusuan itu, yang menyebabkan sepersusuan itu yang langsung menyusu kepada ibu susuannya. Nah, tapi kalau ini kan tidak langsung, dia menggunakan susu itu, ASI itu dari tabungan, tidak langsung, tapi kan asalnya dari si ibu yang mengeluarkan ASI ini. Memang ada Dia bang, menggunakan yang musyawarah tadi itu, yang Bang Asi itu kalau dipahami harus menetek langsung kepada ibu yang memberikan susu ASI tadi, tidak langsung, berarti Bang Asi kan boleh karena dia tidak langsung. Tapi kalau dipahami bahwa yang menyebabkan hubungan sepersusuan itu ketika seseorang anak menerima ASI dari perempuan lain, dari ibu yang lain ya, dari ibu yang lain, baik secara langsung atau tidak, yang penting ASI ibu itu mengalir dalam tubuh si anak itu. Nah, ini kan ada perbedaan ini Bu Rasidah dari pendapat ulama. Ada ulama, jumhur cenderung memahami bahwa yang disebut menyusu itu dia langsung menetek menyusu kepada ibu susuan tadi, ibu yang punya ASI, dan minimal 5 kali hisapan sudah menyebabkan terjadinya hubungan sepersusuan. Termasuk juga nanti dengan saudara-saudara, artinya anak-anak yang lain yang menyusu kepada ibu itu juga menjadi saudara sepersusuannya. Nah, juga kalau yang memahami bahwa yang menimbulkan hubungan musyawarah persusuan itu adalah tidak karena langsung, tapi karena asinya mengalir dalam tubuh ibu, itu berarti masa asi tadi termasuk juga menyebabkan hubungan musyawarah atas persusuan. Nah, itu kira-kira Bu Razidah. Mungkin yang mayoritas dipahami itu yang pertama, Bu. Yang dipahami menyusul langsung eh, kepada si ibu. Apalagi kalau sekarang itu Bang Asi. Tahu nggak kita dari siapa susunya itu? Kan enggak, nah, Bu. Kita kan Dari Kita tahu, peternak. biasanya kita Ya. tidak tahu itu, kecuali kita malah dengan bank sperma tadi. Kecuali kalau dilabeli ini dari Sanu, namanya ada di sana, tahun sekian, daerahnya di sana. Berarti Bu, kalau paham yang pertama tadi, itu boleh kita jual ASI itu Bu. Enggak, kok jual ASI? Tapi kan Maksudnya dia menjual ASI, Pak? enggak netek langsung Bu. basi Iya, ya. Ada maksudnya basi. seperti ini, Pak. Menyebabkan musyawarah atau tidak, kan itu yang kita bahas. Menyebabkan hubungan musyawarahkah ketika seseorang mengambil di bank ASI itu ada ASI diberikan pada anaknya. Tahu apakah dia tahu ini ASI siapa? Kalau Tidak namanya tahu. bank kan enggak tahu. nggak tahu itu bercampur-campur Gimana itu. kita cari ini ibu yang mana dulu yang pernah memberikan ASI-nya kepada Bang ASI ini? Kan Apakah datanya dia ada. Nah, iya ada datanya ada. Apakah bisa ini ditelusuri? Misalnya sudah 10 tahun yang lalu ini mau dicari kemana ibu ini baru dia bisa apa kan? Akan menyulitkan, memberikan kesulitan juga. Rasanya di Bang ASI itu ya siapa yang punya ASI berlebih silakan didonorkan atau diletakkan di sana dibekukan. Nanti kalau ada yang butuhkan ya dia berikan. Nah, dari sisi musyawarahnya tadi kita lihat menyebabkan hubungan musyawarahkah si anak yang mendapatkan ASI dari bank ASI dengan atau dipahami musyawarah persusuan itu yang langsung menerima ASI dari ibu susuannya. Kalau menerima langsung dari ibu susuan kan jelas itu. Nah, itu adalah ibu susuannya. Tapi kalau enggak, dari bank ASI itu kalau enggak tahu datanya dari siapa ASI ini dulunya, kemudian bagaimana kita mencarinya, cek dulu.
Berarti kayak orang yang nggak tahu tuh Bu, kalau nikah nanti Bu, rupanya dari sumber yang sama sih Bu. Berarti nggak Nah berdosa itu tuh kan Bu. banyak terjadi pernikahan yang sepersusuan. Kan bisa Hmm. jadi karena istri sebabnya kan. Setelah menikah dia sudah lahir 10 anaknya baru telusur. Oh ternyata ibu ini dulu yang pernah mendonorkan asinya ke sini contohnya kan. Oh ibu ini dulu yang pernah menyusui dia. Tahu itu selama Berarti menikah. pernikahannya batal nggak waktu itu Bu? Pernikahannya pernikahannya difasak, dibatalkan. Anak-anaknya itu tetap dianggap sebagai anak yang syubhat. Nah, secara hukum. Anaknya tetap Waduh. syubhat secara hukum itu maksudnya bukan anak zina, tidak. Tapi dia lahir dari perkawinan yang syubhat secara hukum. Statusnya sama dengan anak sah, Pak. Dia tetap dinasabkan kepada ayah ibunya yang tadi. Ibu ayahnya tetap berkewajiban membesarkan dia, memberikan nafkah dia sampai selesai. Yang dibatalkan hanya pernikahannya saja. Karena anak kan tidak bisa lagi dibalik ke rahim ibunya yang 10 itu. Kalau anak tidak ada yang batal. Anak yang batal anak ini balik lagi ke rahim ibunya kan tidak mungkin. Tapi pernikahan bisa dibatalkan. Tapi anak tidak ada yang batal. Anak sah ada, anak tidak sah ada. Anak batal ada. Iya. Status sama dengan anak sah. Hanya pernikahan ibunya yang tidak boleh dilanjutkan. Harus difasah, harus dibatalkan. Karena itu pernikahan yang sepersusuan atau dia yang pernikahan sedarah. Kan ada juga orang yang menikah dengan dia tidak tahu mungkin sudah terpisah kecil dengan adik kakak kandungnya, tidak tahu keluarga, janji keluarga, ketemu di sebuah daerah, menikah, pulang kampung baru ketahuan oh ternyata dia adik kakak, contoh seperti itu ya. Tapi di sinetron lah Pak ya. Iya. Ada loh jemaah tanya mereka Bu, baru terkena Bu. Bagaimana kalau ini menyusu tuh beda angkatan Bu? Nah misalnya yang si laki-laki nyusu ke ibu tuh tahun 2000 contoh, yang si perempuan 2005 nyusu ke ibu. Ya Apakah nama saya masih saudara sepersusuan? tetap sepersusuan kan sama ibunya Pak, sama ibunya. Berarti bukan tahun ya, Bu? Berarti dia saudara sepersusuan. Tahunnya Angkatannya berbeda. Iya. Satu NIM-nya NIM 2020, satu NIM-nya 2022. Nah, sama saja. Dia menyusu kepada ibu yang sama. Berarti Soalnya mereka itu ada saudara jemaah waktu itu sepersusuan. yang tidak terima digituin Bu. Dikatakan sepersusuan Bu. Kenapa Bentuknya tidak terima suami dia, Pak? ya Ukurannya bukan dikarenakan waktu, tapi ukurannya dia menyusu kepada itu minimal 5 hisapan. Dia menyusu kepada ibu itu sudah dianggap air ASI yang diberikan ibu itu sudah bisa menjadi daging dalam tubuh si anak. Jadi bukan masalah waktu kapan dia menyusui, tapi ASI yang dia terima dari ibu itu ukurannya. ya dalam anggapan dia tuh mungkin Harus sepersusuan sama. tuh Harus sama. harus sama. Enggak harus sama. Udah, Pak? Pak Penang? Siap, Bu. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah 12.31. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Nah, ini berkaitan dengan besok. Ini bagaimana kuliahnya? Insya Allah, Besok Bu. apakah tetap atau bagaimana? Insya Allah bisa, Bu. Pemakalahnya siap nggak? Ya, makalahnya dulu, siap atau tidak? Insya Allah, Bu. Ya, itu Atau makalahnya Bu Fitri ya? siap aja tuh. Ya, oke. Nah, baik Bapak Ibu, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Ibu penyaji, Ibu pengaji dan juga moderator kepada yang menanggapi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ilmunya. Sama-sama. Sama-sama Bapak Ibu. Izin untuk keluar dulu. Ya Bu, terima kasih Bu.